Halo semua, hari ini, Kamis, tanggal 19 Desember tahun 2024, saya akan membagikan kebijaksanaan universal yang mengarah pada penghentian penderitaan. Ini adalah pengetahuan yang mungkin belum banyak dari kita temui sebelumnya. Sebagian besar dari kita mengejar pengetahuan tentang hal-hal eksternal, tetapi jarang menjelajahi kebijaksanaan yang ada di dalam diri kita. Ajaran ini tentang esensi kehidupan, kekosongan murni yang sudah ada dalam diri kita masing-masing. Saya akan membagikan pemahaman ini agar Anda dapat menyelesaikan keraguan tentang sifat asli Anda, elemen utama Anda. Melalui pemahaman ini, Anda akan menemukan kebebasan dari semua penderitaan. Bebas dari siklus keterikatan pada fenomena yang bersifat sementara. Niat saya adalah agar semua orang, anak-anak, orang tua, penyandang disabilitas, perempuan, laki-laki, semua gender, semua usia, semua agama, semua kasta, semua etnis, semua bangsa, dimanapun mereka berada, dapat memahami sifat asli mereka. Ini adalah dharma elemen sejati kita. Itulah mengapa saya membuat rekaman ini. Ini adalah rekaman U8, yang akan dilanjutkan dengan U9, U10 di mana U berarti universal, yang berarti untuk semua makhluk. Ini adalah pengetahuan universal, kebenaran inti, esensi dasar, elemen asal dari semua hal. Ajaran ini adalah satu-satunya tujuan bagi semua pencari kebijaksanaan, mereka yang mencari perlindungan, mereka yang mempertanyakan tujuan hidup. Banyak yang bertanya pada diri mereka sendiri, mengapa kita dilahirkan? Dari mana kita sebenarnya berasal? Kita tinggal dalam tubuh sementara ini, yang ditakdirkan untuk mati. Tubuh ini tidak dapat bertahan lama, ia hanya muncul untuk larut. Bahkan dunia ini sendiri muncul hanya untuk larut. Jadi di mana kita benar-benar ada? Inilah asal mula yang harus kita pahami. Baru kemudian kita bisa menutup siklus kelahiran kembali yang penuh ilusi. Anda lihat, jika kita tidak pernah dilahirkan, itu akan menjadi akhir yang sempurna. Kita tidak lagi perlu menghuni bentuk fisik, mencari makanan untuk tubuh ini, mencari tempat tinggal yang nyaman, menemukan rumah, atau mencari obat untuk mencegah penuaan dan penyakit. Namun pada akhirnya, tubuh ini harus menua, sakit, dan mati. Tubuh ini dilahirkan untuk mati, dilahirkan untuk larut. Bahkan dunia ini sendiri dilahirkan untuk larut. Apa yang tersisa adalah satu hal, elemen murni, esensi kehidupan asal. Dan kemudian ada kondisi. Saat ini elemen asli kita tinggal dalam kondisi. Selama ia tinggal dalam kondisi, ia terus dilahirkan, mengambil kelahiran dalam wadah tanpa akhir. Sebagai makhluk air kita dimakan, sebagai makhluk darat kita dimakan, sebagai makhluk bersayap kita dimakan, sebagai makhluk bawah tanah kita dimakan. Bahkan sebagai manusia, kita tetap tunduk pada hukum penuaan dan penyakit, sampai tubuh kita larut. Kemudian kita jatuh ke dalam kebingungan dan dilahirkan kembali, berputar tanpa henti. Inilah yang disebut siklus eksistensi yang terkondisi, berputar-putar. Sekarang kita bisa membebaskan diri dari sistem ini. Ini adalah sistem pikiran yang kekurangan kebijaksanaan. Elemen murni kita kekurangan kebijaksanaan. Oleh karena itu, kita harus memberikan pengetahuan, memberi kebijaksanaan pada elemen ini. Ketika elemen murni kita terjaga untuk memahami bahwa ia adalah elemen murni, biarkan saya lebih jelas, kita bukan tubuh ini. Suara yang berbicara hanyalah kondisi, bukan kita. Gambar mental hanyalah kondisi, bukan kita. Bahkan kondisi emosional, suka, tidak suka, netralitas, ini adalah kondisi, bukan kita. Pengetahuan ini sekarang, kesadaran ini, mendengar suara, melihat, mencium, merasakan, menyentuh, ini adalah kondisi dari pengetahuan. Semua kondisi pengetahuan ini bukan kita sepenuhnya. Mereka hanyalah kondisi. Jika tidak ada yang menjadi kita, apa yang tersisa? Apa yang tersisa adalah esensi kehidupan yang kosong, jernih dan sangat murni. Kita adalah elemen murni itu sendiri. Ketika elemen murni kita menyadari kebenaran bahwa itu adalah elemen murni, ketika kita tahu kita adalah elemen ini, yang tidak sulit sama sekali, kita hanya perlu tetap terjaga di dalam. Dengarkan dengan seksama ajaran ini. Saya sedang membuat rekaman ini sekarang, berusaha membuat 2 rekaman setiap hari meskipun waktu terbatas. Apakah banyak atau sedikit, kita akan maju dengan stabil sampai kita mencapai 100 rekaman, yang akan dijaga sebagai warisan untuk dunia ini.
Ajaran ini, praktik ini, adalah satu-satunya tujuan yang benar-benar dicari oleh pikiran kita untuk dipahami. Seperti yang sering kita tanyakan pada diri kita sendiri, mengapa kita dilahirkan? Apa yang benar-benar kita inginkan? Bahkan dengan rumah, mobil, semuanya, kita masih merasa ini bukan yang kita cari. Apa yang benar-benar kita inginkan? Perasaan batin yang dalam ini. Perasaan batin yang dalam ini adalah esensi kehidupan, kosong, jelas, dan murni, mencoba berkomunikasi melalui berbagai kondisi, suara, gambar mental, emosi. Kondisi pengetahuan ini, pemikiran kita yang muncul, dengan suara, gambar, emosi, dan kesadaran yang terus muncul. Kondisi-kondisi ini berfluktuasi. Saya menggunakan kondisi-kondisi ini untuk menunjukkan kepada Anda bahwa esensi kehidupan yang kosong, jernih, dan murni ini, elemen kita yang sangat murni, bergabung sebagai satu dengan semua hal di alam semesta yang tak terbatas. Kita adalah elemen ini. Ini sedang berkomunikasi, menggunakan bahasa lisan dengan kita. Ini sebenarnya bukan suara, meskipun kita menyebutnya suara, bukan. Itu hanyalah kondisi riak dalam elemen yang jelas. Gambar mental yang kita pikirkan juga hanyalah kondisi riak dalam elemen yang jelas. Mari kita berbalik ke dalam pikiran kita, berbalik ke dalam dengan hati-hati, dan cobalah berbicara dalam hati kita. Katakan dalam diri, saya ingin makan semangka, saya ingin makan semangka, potongan besar semangka, dipotong menjadi irisan. Apakah kita melihat gambarnya muncul dalam pikiran kita? Apakah kita mendengar suara berbicara dalam pikiran kita? Cobalah berbicara dalam hati, tanpa mengeluarkan suara, berbicara di dalam. Apakah Anda melihat bahwa dalam pikiran kita tidak ada mulut, namun bagaimana kita bisa berbicara? Siapa yang melihat, yang mengetahui, yang melihat di sini, yang sadar akan suara ini? Yang mengetahui dan yang berbicara dalam hati, keduanya berfungsi bersama sebagai kondisi riak dalam elemen kehidupan yang jelas kita. Esensi kehidupan ini yang kosong, sangat murni dan jelas, elemen ini sangat jelas. Esensi kehidupan kita adalah elemen ini, yang tidak memiliki bahasa lisan, tidak berbicara. Itu kosong, jelas, tidak datang maupun pergi, tidak muncul maupun berhenti, tidak gelap maupun terang, tanpa jarak. Itu tidak menempati ruang, tidak memiliki waktu. Itu adalah elemen yang jelas. Mari kita coba menghapus seluruh alam semesta. Hapus matahari, bintang-bintang, lubang hitam, hapus semuanya. Hapus kegelapan, hapus cahaya, hapus semua hal sepenuhnya. Apa yang tersisa hanya kejelasan, kejelasan kosong di dalam, hadir dalam segala sesuatu. Itu adalah elemen kosong yang jelas. Kita adalah elemen ini, yang satu di semua, semua di satu. Kita adalah satu dengan elemen yang jelas ini. Kita adalah keseluruhan. Paham? Ya, tidak ada jarak. Esensi kehidupan yang kosong dan jelas kita adalah satu dengan esensi kosong dan jelas di seluruh alam semesta yang tak terbatas. Semua adalah satu, tanpa jarak seperti yang disebutkan, tanpa waktu. Itu ada di mana-mana, menyatu dengan segala sesuatu. Karena ketika kita berpikir untuk pergi ke bintang-bintang, ke Mars, hanya dengan berpikir kita sudah ada di sana. Berpikir kita ada di matahari, dan seketika kita ada di sana. Sekarang berpikir kita dekat matahari, dekat, berdiri di permukaan lavanya. Cobalah membayangkannya, kenapa kita tidak merasakan sakit, nyeri, atau panas? Karena ini hanyalah gambar yang muncul dalam pikiran kita. Kenapa ada suara dalam pikiran? Kenapa ada gambar dalam pikiran? Namun kenapa ada satu sifat yang mengetahui? Kondisi-kondisi pengetahuan, pemikiran, dan gambar mental ini terus beriak sebagai kondisi dalam kejelasan kosong, beriak sebagai suara, beriak sebagai gambar, beriak sebagai kondisi pengetahuan, beriak sebagai emosi, kepuasan, ketidakpuasan, netralitas. Ini adalah kondisi riak yang muncul dalam esensi kehidupan kita yang kosong dan murni. Hal-hal ini bukanlah elemen yang jelas itu sendiri, melainkan kondisi-kondisi, seperti air yang merupakan esensi kehidupan kita. Air yang jelas ini memiliki kondisi pergerakan, itulah kondisi. Itu hanyalah kondisi, kondisi yang berfungsi. Seperti saat kita melempar batu ke dalam air. Pada saat pertama dampaknya, kesadaran muncul, kemudian datang efeknya, riak, riak.
Bayangkan tetesan air yang jelas mengapung di depan kita. Ketika kita menyentuh tetesan air yang jelas ini dengan jari kita, atau ketika sesuatu menyentuhnya, atau bahkan ketika angin menyentuhnya, riak terjadi pada permukaan air. Karena air memiliki ketegangan permukaan, ketika sesuatu menyentuhnya, air akan beriak di sekelilingnya. Pikiran kita seperti ini. Saya menggunakan analogi ini untuk membantu Anda memvisualisasikannya. Tetapi jika kita benar-benar datang untuk mengetahuinya, itu adalah elemen yang jelas tanpa bentuk, sangat kosong dan murni. Jika kita menghapus ini, tidak ada yang akan menjadi kita. Poinnya adalah, kita harus mencapai elemen ini, dan kemudian kita akan memahami segala sesuatu. Ini adalah poin utama. Sekarang, kita telah percaya bahwa kita adalah tubuh ini, bukan? Sekarang kita percaya bahwa kita adalah manusia, bukan? Ketika kita mundur, menarik diri dari tubuh ini, menarik ke dalam, kita mulai melihat suara, gambar, emosi, dan kondisi pengetahuan yang bekerja. Kita mundur lebih jauh, menarik diri dari emosi. Maka emosi tidak lagi tetap, kita bisa bilang kita menghapus emosi. Mundurlah ke dalam, gambar mental menghilang. Mundurlah ke dalam, suara menghilang. Terus mundurlah ke dalam, menghapus semua kondisi ini sepenuhnya. Saat kita terus mundur ke dalam, semua kondisi ini menghilang, bahkan kondisi pengetahuan. Ketika kita mundur sepenuhnya, bahkan kondisi pengetahuan bukanlah kita, itu menjadi kondisi luar yang jauh. Sekarang saat kita mundur dalam-dalam, semua kondisi memudar. Ketika kita mencapai titik tertinggi ini, yang tersisa hanya esensi kehidupan yang kosong dan jelas. Saya memberitahu Anda bahwa inilah bagaimana adanya. Tetapi poinnya adalah Anda harus melihat dan memahami. Untuk melihat dan memahami berarti kita harus mencapai esensi kehidupan yang kosong dan murni ini. Itu ingin mengetahui apa itu sebenarnya, tetapi tidak dapat berbicara karena itu sangat murni, elemen yang sepenuhnya jelas, tanpa kondisi apapun di dalamnya. Oleh karena itu, ia harus menciptakan instrumen, kondisi, energi, kondisi yang berfungsi di sekelilingnya. Seperti matahari yang memancarkan energi panas di sekeliling dirinya, memancarkan gelombang elektromagnetik, memancarkan cahaya, ini adalah kondisi matahari, paham? Esensi kehidupan yang kosong dan murni ini dapat disebut sebagai pikiran, atau bisa disebut elemen kebenaran. Hidup kita, atau pikiran ini, menciptakan kondisi sebagai instrumen, menciptakan kondisi suara, kondisi gambar, kondisi emosi, kondisi yang berfungsi untuk menyadari hal-hal ini dan menyadari semua hal eksternal. Semua kondisi ini adalah instrumen, bukan kita. Ini harus dipahami. Dengan demikian, suara berbicara ini bukanlah suara kita, dan tidak ada yang berbicara. Saat ini, ketika kita sadar akan suara ini, kondisi pengetahuan ini bisa diamati dari dalam. Kita akan melihat bahwa kondisi pengetahuan ini mengetahui dirinya sendiri. Poinnya adalah, di mana diri kita? Biarkan elemen kehidupan murni ini menjawab dengan sendirinya. Biarkan itu menjawab dengan sendirinya, tidak perlu menyimpulkan, tidak perlu melakukan apa-apa. Cukup amati dan terus memahami. Pahami dan amati. Jika berbicara terjadi, kita bukanlah yang berbicara. Jika suara ini bukan suara kita, dan pengetahuan ini adalah pengetahuan itu sendiri. Ketika wawasan menembus dalam-dalam, seolah-olah kita menyelam lebih dalam dan lebih dalam, menunggu elemen ini untuk menjawab, menunggu elemen ini menghasilkan perasaan. Lalu itu akan meledak, boom, cahaya muncul, dan kita terbebas dari identitas manusia. Kita bisa terbebas kapan saja. Dari bangun hingga tidur, baik berjalan, berdiri, duduk, berbaring, makan, minum, mandi, bermain, mengemudi, atau bahkan sibuk bekerja, saat berjalan-jalan, saat berolahraga, saat memasak, saat mencuci pakaian, kondisi-kondisi ini terjadi di setiap saat, dan kita siap untuk bebas setiap saat. Teruslah memahami, dengarkan semua rekaman ajaran saya dengan sering, dengarkan secara luas, dengarkan lagi dan lagi. Dengarkan setidaknya 10 kali. Jika setelah 10 kali Anda belum tergerak hingga menangis, teruslah mendengarkan. Lalui setiap rekaman, dengarkan sampai wawasan mendalam muncul, sampai pemahaman tentang elemen ini muncul. Ketika pemahaman datang, kita akan tahu segalanya, kita akan memahami apa yang saya sampaikan.
Anda harus membuktikannya sendiri, Anda harus melihatnya sendiri. Saya hanya menunjukkan jalannya agar Anda bisa melihat. Anda harus mengatasi permainan ini. Pegang prinsip ini. Kita telah mempelajari subjek lain sepanjang hidup kita, tetapi subjek ini belum kita pelajari. Ayo pelajari sekarang. Ayo pelajari dalam esensi kehidupan, elemen murni Anda sendiri. Anda telah cukup mempelajari hal-hal eksternal. Sekarang berlatihlah mempelajari dalam. Mulai sekarang, dengarkan rekaman saya setiap hari, dengarkan dengan sering, dan amati dengan hati-hati. Siapa yang mendengar suara ini sekarang? Amati sekarang, amati di saat ini. Sekarang, lihat hanya saat ini. Sekarang selalu ada di sini. Sekarang selalu ada sepanjang waktu. Detik satu sekarang yang baru saja lewat sudah selesai, berhenti, sepenuhnya hilang. Tetapi sekarang, dan itu hilang lagi. Suara berbicara ini hilang, suara itu menghilang, hilang lagi. Apakah Anda melihat suara yang beriak, yang mempengaruhi pikiran kita, dan pikiran kita beriak dalam kesadaran, lalu keduanya menghilang. Kondisi suara yang mempengaruhi dan kondisi yang mengetahui dampaknya, keduanya muncul bersama dan menghilang bersama. Lihat, hilang lagi. Ketika berbicara terjadi, itu muncul, lalu menghilang lagi. Itu muncul sekarang dan seketika menjadi masa lalu. Muncul sekarang dan seketika menghilang. Segala sesuatu muncul dan larut dengan seketika. Segala sesuatu muncul dan larut dengan seketika. Suara ini muncul dan larut dengan seketika, sebagai kata-kata, sebagai gambar mental yang kita pikirkan. Gambar muncul sekarang, pikirkan tiga kucing bermain bersama. Gambar itu muncul, setelah beberapa saat gambar itu hilang. Pikirkan perasaan kepuasan, ketidakpuasan, netralitas, yang muncul setiap kali kita berpikir, setiap kali kita membayangkan. Kepuasan muncul ketika hal-hal sesuai dengan yang kita pikirkan atau bayangkan. Tetapi kapanpun kita berpikir atau membayangkan dan hal-hal tidak sesuai dengan yang kita pikirkan atau bayangkan, ketidakpuasan muncul. Berpikir adalah suara ini, membayangkan adalah menciptakan gambar. Cobalah berpikir dalam pikiran Anda, cobalah mengatakan dalam hati, durian besar, varietas monlong, sangat besar, sekitar 2 kilo, yang besar sekali. Buka itu, dengan segmen yang sangat besar. Apakah Anda melihat gambarnya? Apakah Anda mendengar suara dalam pikiran Anda? Jika kita mendapatkan durian sebesar itu, dengan sekitar 5 segmen besar, jika kita memakannya, itu pasti lezat. Saat kita membayangkan ini, apakah Anda melihatnya? Perasaan kepuasan muncul. Tetapi jika kebetulan kita berpikir dan tidak punya uang untuk membelinya, tidak ada dana, tidak ada cara untuk membelinya, tidak bisa memakannya, semua yang baik telah diambil oleh orang lain, kita tidak bisa mendapatkannya, perasaan bosan, frustrasi, ketidakpuasan muncul. Paham? Setiap kali kita berpikir, kita membayangkan, dan hal-hal tidak seperti yang kita pikirkan atau bayangkan, ketidakpuasan muncul. Tetapi jika hal-hal seperti yang kita pikirkan dan bayangkan, kepuasan muncul. Baik perasaan menjadi suara, gambar mental, atau perasaan, semua ini muncul untuk kondisi yang mengetahui. Kondisi yang mengetahui berfungsi untuk mengetahui suara ini, gambar ini, perasaan ini, paham. Kondisi pengetahuan dan kondisi pembentukan mental muncul bersama dan larut bersama. Karena tanpa kondisi yang menerima kesadaran, tidak ada yang bisa diketahui, benar? Semua ini adalah instrumen dari esensi kehidupan kosong dan murni kita. Kita adalah elemen ini. Inilah elemen asal primordial yang kita pikirkan sebelum ada alam semesta, sebelum ada bintang-bintang, sebelum ada kegelapan, sebelum ada apapun sama sekali. Hanya ada kejelasan kosong, elemen jelas, sepenuhnya kosong dan jelas. Elemen ini adalah rahim kosmik, tempat di mana tidak ada alam semesta yang tinggal, tidak ada yang ada sama sekali, hanya kejelasan di dalam. Kemudian satu titik meledak, kita menyebutnya Big Bang, bukan? Sesuatu meledak, menciptakan massa energi, lalu membentuk bentuk-bentuk, elemen material, bintang-bintang. Pada saat pembentukan awal ini, esensi kehidupan kita sudah tinggal di dalam kejelasan kosong itu, sudah menjadi satu dengannya. Pada awalnya, semua adalah satu zat. Kemudian esensi kehidupan kita menerima dampak dari itu. Fenomena itu muncul dalam kekosongan murni.
Ketika elemen kehidupan menerima kontak, sifat dasarnya berubah, langsung menciptakan reaksi dan instrumen. Ini adalah alamiah. Elemen kehidupan yang murni, jelas, dan kosong itu adalah alami, ia ada seperti adanya. Ketika sesuatu membuat kontak, itu berubah menjadi manifestasi tertentu, seperti sifat air. Ketika sesuatu menyentuh air, ia beriak sebagai respons, menciptakan efek yang terus beriak. Dalam momen-momen awal kontak itu, kesadaran pertama kali muncul. Efek riak terus berlanjut, seperti elemen kosong yang murni ini. Ketika sesuatu membuat kontak, itu menciptakan manifestasi, membentuk keadaan yang dapat dipersepsi, seperti ketegangan permukaan air. Air memiliki ketegangan permukaan, bukan? Demikian juga, elemen kehidupan menciptakan ketegangan permukaan ini. Itu menciptakan substansi elemen murni ini untuk menerima kontak. Ketika sesuatu membuat kontak, apakah itu cahaya atau energi, itu berfungsi untuk merasakan, dan kemudian riak-riak muncul untuk memberikan nilai dan makna pada hal itu. Namun itu tidak bisa memberi nilai untuk mendefinisikan apa itu, karena itu tidak memiliki bentuk. Itu hanya bisa merasakan dan beriak, tetapi tidak bisa memahami apa itu. Riak kesadaran ini adalah keadaan alami dari persepsi. Ketika elemen kehidupan ini menerima kontak dan beriak dalam kesadaran, sekarang ia memegang keadaan menyadari. Alam ini memegang keadaan kesadaran, dan memegang seolah-olah mulai membentuk penampilan persepsi dengan sendirinya. Lalu ia mencari untuk belajar lebih jauh apa itu. Bahkan dari dirinya sendiri, itu tidak tahu apa itu. Apakah kita memahami bahwa kita tidak tahu apa kita? Biar saya tunjukkan kepada Anda bahwa kita adalah elemen kehidupan kosong ini. Namun saat kita pertama kali ada sebagai elemen ini, kita tidak tahu kita adalah elemen ini. Bahkan sekarang, tidak ada dari kita yang tahu bahwa kita adalah elemen murni ini. Sebaliknya, kita berpikir kita adalah manusia, kita memahami diri kita sebagai manusia. Bentuk fisik ini tidak bisa bertahan lama, mungkin besok atau malam ini itu akan larut. Tubuh ini siap mati kapan saja, saya memberitahu Anda ini untuk diketahui. Ketika tubuh ini berhenti berfungsi, yang tersisa adalah elemen kehidupan ini beserta manifestasinya, melayang mencari wadah baru untuk dilahirkan kembali. Dilahirkan sebagai berbagai makhluk untuk menjadi makanan bagi makhluk lain, apakah Anda mengerti? Sekarang elemen kehidupan kita telah tinggal dengan manifestasi riaknya begitu lama, sampai sekarang tinggal dalam tubuh ini. Kita beruntung telah mendengar ajaran tentang elemen kehidupan kosong dan murni ini. Ini adalah satu-satunya ajaran yang tidak pernah dijelaskan dengan begitu jelas. Kita harus memahami ini, harus mencapai elemen ini. Kita akan bebas dari semuanya. Bebas dari penderitaan, bebas dari kelahiran. Kita akan menjadi elemen yang sangat besar dan abadi yang tidak dapat dibayangkan. Ketika kita tidak memiliki bentuk, kita akan menjadi elemen kehidupan dengan kejelasan dan kemurnian yang luar biasa. Tanpa bentuk, tanpa suara sebagai instrumen, tanpa gambar, tanpa emosi, tanpa keadaan pengetahuan, tidak ada yang ada di dalamnya. Kita adalah elemen murni yang kosong ini, yang sangat murni, sangat besar, sangat unggul. Jika kita mencapainya, kita akan menangis, kita akan kagum, kita akan tahu bahwa kita bukan apa-apa, namun kita adalah segalanya dalam totalitas itu. Tidak ada yang ada di dalamnya, hanya kemurnian yang sangat unggul yang jauh melebihi apa yang kita sebut kebahagiaan di dunia ini. Apapun yang disebut kebahagiaan di dunia ini, elemen ini adalah segala sesuatu itu dan jauh lebih dari itu. Kemudian itu akan melihat kebahagiaan duniawi sebagai hanya elemen kehidupan yang mengembara dalam kebingungannya seperti ini. Ketika kita mundur untuk melihat dan terus mendengarkan rekaman saya, itu tidak akan lama, tidak lebih dari 7 hari, 7 bulan, atau tidak lebih dari sebulan. Jika bodoh, itu mungkin memakan waktu lebih lama, tetapi kita harus bijaksana. Kita harus bijaksana, mengatasi permainan ini, mengatasi kebodohan ini. Capailah elemen itu, atasi kebingungannya dengan bergantung pada instrumen-instrumen ini. Sekarang kita keliru percaya kita adalah manusia, atasi kepercayaan itu. Kita bukan manusia, atasi suara, gambar mental, emosi, dan keadaan pengetahuan. Hal-hal ini bukan milik kita. Lihatlah bahwa hal-hal ini bukan milik kita. Ketika kita melihat ini, segalanya akan kembali ke keadaan alaminya. Dilepaskan dari manifestasi.
manifestasi ini bukan milik kita. Mereka jatuh begitu saja karena mereka bukan milik kita. Seperti saat kita meninggalkan tubuh ini bukan milik kita, dan itu membusuk, yang merupakan sifat tubuh. Tetapi kita sudah dilepaskan. Sekarang ada bagian lain yang belum dilepaskan, suara, gambar, emosi, dan keadaan persepsi. Ini belum jatuh, bahkan ingatan dan pengenalan juga, tetapi kita tidak akan membicarakan itu sekarang. Mari kita tetap pada ini, karena saat kita terus mundur, kita melihat bahwa manifestasi-manifestasi ini bukanlah kita. Bahkan suara yang didengar ini, itu bukan kita yang mendengarnya. Elemen ini menjalankan fungsinya sendiri dalam mengetahui. Itu bukan kita. Itu hanyalah manifestasi dari mendengar suara, hanya manifestasi fungsinya sendiri dalam mengetahui. Dan suara ini hanyalah manifestasi kerjanya sendiri. Suara ini tidak memiliki diri. Pahami titik ini, ketika Anda memahaminya, air mata akan mengalir karena ini sangat tidak terbebani. Dengarkan rekaman saya dan Anda akan merasa tidak terbebani, dan tidak terbebani sampai titik pelepasan tertinggi. Begitu dilepaskan, ini adalah pelepasan yang tertinggi, karena tidak ada bentuk. Ketika tidak ada bentuk, itu ringan, sangat tidak terbebani. Seperti dilepaskan dari eksistensi manusia, dilepaskan sampai tidak ada perasaan sebagai manusia. Ketika kita melihat segala sesuatu di dunia ini yang dikejar manusia, mengklaim itu membawa kebahagiaan besar, kebaikan dengan cara ini dan itu, begitu kita dilepaskan, kita akan melihat betapa malangnya makhluk duniawi. Betapa malangnya kita semua di bumi ini. Apakah Anda tahu kita semua dalam kebingungannya, tersesat oleh hal-hal yang tidak benar-benar ada, tersesat oleh hal-hal yang tidak memiliki diri sejati. Seperti kita sedang bermimpi, sekarang kita ada di dunia mimpi. Kita percaya semuanya nyata, luar biasa, mulia, membawa kebahagiaan besar, sangat baik, sangat kaya, sangat baik, sangat luar biasa, sangat terkonsentrasi, sangat bahagia, apapun seberapa ultimate itu. Ketika kita terbangun dari dunia mimpi ini, kita akan melihat bahwa tidak ada satupun yang benar-benar memiliki eksistensi diri sama sekali. Kemudian kita akan menangis, dan kita akan bertanya-tanya bagaimana cara memberitahu semua orang, bagaimana memberitahu mereka, karena mereka percaya semua itu ada. Kita semua percaya kita adalah manusia, tetapi sebenarnya, kita tidak pernah dilahirkan ke dunia ini. Kita adalah elemen kehidupan. Setiap kali kita mundur ke dalam, ajaran ini menjadi sangat menantang bagi kita. Biarkan semua pencari datang dan memverifikasi ini. Kita akan sepenuhnya bebas dari penderitaan, bebas dari segala hal. Dan ketika kita mencapainya, kita akan hidup di dunia ini tanpa keterikatan, tanpa berpegang pada apapun. Ketika kita sakit, ketika kita dalam rasa sakit yang besar, kita akan melihat bahwa rasa sakit hanyalah sesuatu yang bukan kita. Kita akan melihat bahwa manifestasi berbicara di sini bukanlah kita. Kita akan melihat dengan jelas bahwa berbicara bukanlah kita yang berbicara, tertawa bukanlah kita yang tertawa, namun itu terus berfungsi, instrumen ini menjalankan fungsinya. Sensasi rasa sakit, apakah Anda pernah merasa sakit luar biasa? Atau rasa sakit saat demam, tubuh pegal-pegal, sakit di seluruh tubuh? Manifestasi ini, begitu kita mencapai esensi kehidupan murni ini, kita akan melihatnya sebagai hanya sesuatu, hanya fenomena alam yang ada seperti itu, tetapi tidak ada hubungannya dengan kita. Itu adalah fenomena alam yang ada seperti itu, tetapi tidak ada hubungannya dengan kita. Bahkan ketika tubuh ini mati, kita akan melihatnya mati, tetapi kita bukanlah yang mati. Apakah Anda mengerti? Kita akan melihat tubuh ini berhenti bernapas. Kita akan melihat segalanya, sensasi rasa sakit, pikiran tentang ini dan itu, gambar mental yang muncul, emosi yang menjadi begini dan begitu, semua ini, semua penampilan yang memanifestasikan diri, semua yang mengetahui, tidak ada satupun dari ini yang kita. Sebuah pengetahuan batin akan muncul, apa yang telah kita sesatkan pada diri kita sendiri. Tidak ada yang menjadi kita, dan kita akan tertawa pada segala sesuatu di dunia ini. Kita akan bertanya, apa yang telah kita cari? Inilah jawabannya. Ketika kita mundur sampai kita dilepaskan darinya, itu akan melepaskan dirinya sendiri. Dengarkan rekaman saya sering, dengan pemahaman itu akan menjadi lebih ringan.
Semakin sering Anda mendengarkan, semakin ringan, semakin klik, dan air mata akan mengalir, air mata akan mengalir, air mata akan mengalir. Tidak terbebani, seolah-olah kita kehilangan rasa diri kita mulai kehilangan gagasan bahwa kita adalah kita. Dulu kita percaya kita adalah manusia, bukan? Sekarang kita percaya tubuh ini adalah tubuh kita, bukan? Sekarang, cobalah rentangkan tangan Anda di depan Anda dan lihatlah. Apakah itu mengatakan apakah itu tangan kiri atau tangan kanan? Apakah itu berbicara? Siapa yang mengatakan itu tangan kiri, tangan kanan? Itu adalah suara ini yang berbicara, bukan? Tetapi apakah benda ini sendiri berbicara? Cobalah putar telapak tangan Anda ke atas dan ke bawah. Apakah itu mengatakan itu telapak tangan atas atau telapak tangan bawah? Apakah itu mengatakan ini adalah ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking? Cobalah buka dan tutup tangan Anda. Apakah itu mengatakan ini adalah membuka atau menutup tangan? Hanya ada, mengetahui seperti ini. Hanya, mengetahui, 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 mengetahui tanpa ada yang mengetahui, mengetahui tanpa cerita. Cobalah lihat, hanya suara ini yang memberi kita nilai pada semuanya. Cobalah melihat benda-benda di rumah kita, mereka tidak mengatakan apa adanya. Benda ini juga tidak mengatakan itu telepon, tetapi suara ini mengatakan itu telepon, bahkan dengan merek tertentu. Tubuh ini tidak mengatakan apa adanya, tetapi kita memberi nama pada tubuh ini, kita memberi nama pada tubuh ini. Tubuh ini tidak tahu apa namanya. Itu bisa muncul, dan itu bisa larut. Itu memiliki masa hidupnya, dan kita hanya tinggal sebentar bersamanya. Sementara tinggal dengan tubuh masa ini, kita berusaha memberi makan tubuh ini, melakukan segala sesuatu untuk memberi makan tubuh masa ini, mencari tempat berlindung, melindungi dari angin dingin, melindungi dari cuaca panas, melindungi dari berbagai bahaya, membawa tubuh ini ke tempat-tempat itu, memberi makanan untuk tubuh ini. Karena jika tidak ada makanan untuk tubuh ini akan membusuk dan mati. Mencari pakaian untuk tubuh ini dipakai, dan membawa obat untuk tubuh ini saat sakit atau sakit. Kita harus merawat tubuh ini dari bangun hingga tidur, sementara tidak pernah mengetahui siapa kita sebenarnya. Oleh karena itu, ajaran ini, ketika kita pelajari, ketika kita dengarkan, masih sedikit sulit untuk dipahami. Karena kita sudah percaya kita adalah manusia. Tetapi ajaran ini akan membawa kita kembali ke asal. Saya membawa kita untuk menemukan elemen asal, elemen primordial seperti sebelum alam semesta ada. Elemen primordial itu adalah kejelasan kosong. Dan kemudian datanglah Big Bang. Energi tersebar dari titik ledakan itu, membentuk partikel-partikel materi kecil, berkumpul menjadi bintang, lalu berputar dengan sendirinya, menjadi matahari, dan membentuk banyak sistem tata surya. Membentuk galaksi, hingga kehidupan muncul. Pikiran datang untuk tinggal di materi elemen yang ada di bintang-bintang itu. Pikiran melekat pada materi elemen sejak zaman dahulu, dan mulai membentuk makhluk hidup. Sel tunggal, 2 sel, 3 sel, 4 sel, membentuk, berkumpul, membelah, hingga menjadi hewan terbesar, atau menjadi makhluk air, makhluk darat, makhluk bawah tanah, atau makhluk bersayap sesuai dengan keadaan. Menjadi banyak bentuk kehidupan dengan bentuk, dan mengambil kepemilikan atasnya. Ketika pikiran tinggal dalam materi elemen, itu menyebabkan materi elemen itu mengambil bentuk hidup. Kemudian pikiran mulai percaya bahwa ia adalah makhluk itu, inilah titik awal. Kita pertama kali dilahirkan pada zaman kuno itu, begitu lama lalu. Kita telah berganti tubuh tak terhitung kali. Kita telah berganti tubuh begitu banyak kali. Tubuh mana yang tubuh kita? Inilah pertanyaannya, tubuh macam apa tubuh kita? Apa kita sebenarnya? Kita telah menjadi semuanya. Apakah makhluk bawah tanah? Kita dilahirkan sebagai makhluk itu sebelumnya. Apakah cacing? Makhluk kecil? Kita telah menjadi semuanya. Cacing tanah? Kita dilahirkan sebagai cacing tanah sebelumnya. Kita dilahirkan sebagai makhluk air, makhluk darat, makhluk bersayap. Kita telah dilahirkan sebagai setiap jenis makhluk. Dan kita percaya kita benar-benar adalah makhluk itu saat itu. Apakah Anda mengerti? Misalkan ketika kita adalah ikan dan dimakan, apakah kita menderita? Ya, kita menderita karena kita percaya kita adalah ikan itu, dan kita merasakan sakit, menyimpan dendam terhadap makhluk lain. Padahal,
makhluk lain juga adalah pikiran. Ketika satu pikiran tinggal dalam wadah, ia harus mencari makanan, ini adalah hukum alam. Ketika pikiran tinggal dalam wadah, mereka terpaksa mencari makanan, dan mereka juga saling makan. Seperti saat mereka memakan kita dimakan dan merasakan sakit, marah, energi muncul, energi yang disebut emosi marah. Lalu kita dilahirkan sebagai makhluk jenis lain untuk makan makhluk itu sebagai balasannya. Bolak-balik saling makan, saling merugikan, menciptakan penderitaan bersama. Dalam kehidupan ini dilahirkan sebagai ayah orang ini, dalam kehidupan lain dilahirkan sebagai anak orang ini, dalam kehidupan lain dilahirkan sebagai teman, dalam kehidupan lain dilahirkan sebagai musuh, dalam kehidupan lain dilahirkan sebagai ayah dan anak lagi, saling merugikan lagi. Dalam satu kehidupan dilahirkan sebagai orang tua yang bertengkar, sebagai ibu dan anak yang bertengkar, dilahirkan sebagai teman yang bertengkar, atau dilahirkan sebagai teman yang saling mencintai. Itu berjalan bolak-balik, membalas dendam satu sama lain seperti ini, membayar kembali menurut apa yang kita ingat, mengingat pengetahuan itu. Mereka telah memakan kita berkali-kali, dilahirkan sebagai ikan yang memakan kita. Pikiran itu tidak tahu, pikiran kita tidak tahu. Kita tidak tahu sama sekali bahwa kita adalah elemen kehidupan yang kosong dan murni. Kita tidak pernah tahu bahwa kita adalah elemen ini. Apapun yang kita lahirkan, kita tidak pernah mempelajari elemen kehidupan kita sendiri. Ini adalah poinnya. Mari kita mulai dari awal. Jika kehidupan kita yang kosong dan murni benar-benar murni, sangat jelas, bergabung dengan segala sesuatu, elemen kita adalah satu dengan segala sesuatu. Seperti elemen kehidupan kita adalah tetesan air tunggal yang diambil dari lautan. Semua elemen kehidupan seperti satu tetesan yang diambil dari lautan. Cobalah mengambil satu tetesan air dari lautan dan mengembalikannya ke tempat asalnya, kembalikan satu tetesan ke lautan. Kita tidak bisa menemukan tetesan kita sama sekali, namun kita adalah seluruh lautan itu sendiri. Itulah kita, apakah Anda mengerti? Tetapi ketika kita mengambil satu tetesan air, kita adalah tetesan ini, inilah kita, apakah Anda mengerti? Karena itu telah terpisah, setiap kali itu dikembalikan ke tempat asalnya, itu menjadi satu dengan keseluruhan lagi seperti sebelumnya. Jika kehidupan kita sekarang tinggal di sini, tinggal di masa manifestasi ini, kehidupan kita menciptakan manifestasi untuk membungkus dirinya sendiri. Manifestasi suara, gambar, emosi, manifestasi ini. Kehidupan kita menciptakan manifestasi ini untuk membungkus dirinya sendiri, untuk memiliki bentuk dan penampilan, memisahkan dirinya dari elemen kosong yang murni di alam semesta yang tak terbatas, pertama-tama memisahkan dirinya. Sebagai analogi, elemen kosong murni ini yang merupakan semua satu zat yang bersatu adalah seperti kekosongan murni di depan kita yang tidak bisa disentuh. Kekosongan murni ini bukan udara. Udara tinggal di dalam kekosongan murni ini. Tetapi kekosongan murni ini di depan kita, atau di seluruh alam semesta yang tak terbatas, bagaimana kita bisa membaginya? Dengan membungkusnya, bukan, kita bisa menggunakan gelembung sabun, buat gelembung sabun untuk membungkus kekosongan murni ini. Sekarang terpisah, ada kekosongan murni di dalam gelembung ini, sekarang terpisah, dengan penghalang gelembung ini mencegah koneksi. Sekarang kekosongan murni ini mulai percaya bahwa gelembung ini adalah penampilannya, adalah tubuhnya, karena sekarang ia memiliki bentuk. Pada awalnya tidak ada bentuk, menyatu dengan segala sesuatu. Sekarang ada bentuk, dan ia percaya itu adalah gelembung ini. Inilah manifestasi, inilah titik awal untuk menciptakan sesuatu ini, menciptakan membran yang jelas atau ketegangan permukaan, mari kita sebut gelembung. Membuat ketegangan permukaan atau permukaan luar, atau menyebutnya gelembung untuk membungkus dirinya sendiri. Sifat aslinya adalah kekosongan murni, tetapi setelah membuat ini untuk membungkus dirinya sendiri, ia percaya ia adalah gelembung ini. Sekarang memiliki bentuk. Menjadi bentuk yang jelas. Ketika sesuatu membuat kontak, seperti angin yang menyentuh gelembung, kesadaran muncul, dan ia beriak, ia bisa beriak, paham? Atau apapun yang membuat kontak, itu akan beriak dalam kesadaran, dan kemudian bisa beriak menjadi pembentukan lebih lanjut. Riak manifestasi ini sendiri bisa beriak menjadi suara, bisa beriak menjadi gambar. Cobalah berbicara dalam pikiran Anda. Suara ini akan ada, itu bisa berbicara dalam pikiran.
Tanpa mulut ia bisa berbicara. Gambar juga bisa muncul dalam pikiran, meskipun tidak ada perangkat pembuat gambar. Emosi bisa muncul, meskipun tidak ada apapun sama sekali. Dalam pikiran kita itu kosong, jelas, sangat murni. Jika kehidupan kita, tetapi ia bisa menciptakan emosi. Emosi marah yang tidak memiliki diri, hanyalah manifestasi. Emosi kebahagiaan, kesedihan, kepuasan, ketidakpuasan, emosi netral, atau emosi dari segala jenis hanyalah manifestasi tertentu yang dibuat untuk digunakan sebagai instrumen, muncul dari gelembung ini. Paham? Ketika gelembung ini mengalami berbagai sebab dan kondisi, ia juga bisa mengubah warna. Gelembung ini berubah menjadi gelap, disebut emosi penderitaan, berubah menjadi putih, disebut emosi bahagia, berubah menjadi merah, disebut emosi marah. Itu bisa mengubah warna menjadi emosi, dan juga bisa beriak menjadi suara dan gambar juga. Apakah Anda mengerti poin ini? Anda harus mengerti. Jika kehidupan hanya ingin tahu apa itu, yaitu, kita hanya ingin tahu apa kita sebenarnya, itu saja. Ketika menciptakan ini, seolah-olah kita bergantung pada suara ini, bergantung pada suara berbicara. Kita berpikir, kita berbicara terus-menerus, ini bukan kita. Gambar-gambar yang kita visualisasikan bukan kita. Semua emosi bukan kita. Mereka hanyalah manifestasi. Yang tahu ini bukan kita juga. Itu hanyalah riak manifestasi dari gelembung ini. Paham? Sekarang ketika menerima kontak, itu masih tidak bisa memahami semuanya. Itu melihat materi elemen muncul dalam kekosongan alam semesta, atau Big Bang terjadi dan materi elemen muncul. Pada awalnya, elemen murni langsung melekat pada hal itu. Elemen ini berlari maju pertama karena ia ingin belajar apa itu. Itu melekat pada materi elemen itu, pada sel itu, pada hal itu. Begitu melekat, sel itu mulai memiliki kehidupan karena elemen kehidupan ini tinggal di dalamnya. Paham? Kita adalah elemen kehidupan yang kosong ini, tetapi kita telah lupa apa kita. Sekarang ketika kita telah membuat film yang jelas untuk membungkus diri kita sendiri, bisa beriak menjadi pembentukan, kita mulai percaya kita adalah bentuk ini. Manifestasi riak ini adalah kita. Kita percaya suara ini adalah kita yang berbicara, kita yang berpikir, kita yang memiliki emosi, kita yang tahu. Meskipun ini hanyalah manifestasi dan tidak lebih dari itu. Ini bukan kita, pahami titik ini terlebih dahulu. Ini adalah ketidaktahuan. Katakanlah jika kehidupan kita ingin belajar tetapi datang untuk bergantung pada ini. Begitu bergantung, itu bergantung pada itu sepanjang waktu, itu saja. Sekarang metode ini adalah untuk membimbing kita kembali, yang disebut berjalan melawan arus. Ayo kenali kadang-kadang, ayo kenali elemen kehidupan kosong kita kadang-kadang. Kita sedang disesatkan keluar, sekarang kita bisa kembali ke rumah. Kita sudah disesatkan keluar lama sekali. Pahami ini, atasi permainan ini, atasi kejelasan ini. Mari kita mencapainya, melalui mendengarkan, dengarkan untuk memahami. Gunakan kebijaksanaan saja, kebijaksanaan yang tidak datang dari otak. Menggunakan kebijaksanaan berarti kita telah memahami, memahami sampai ke hati, mencapai hati, sampai elemen kehidupan ini terbangun. Saat mendengarkan, elemen kehidupan kosong kita akan mulai terbangun. Segera itu akan terbangun, segera itu akan mulai merasa ingin mendengarkan sepanjang waktu. Ingin mendengarkan, ingin tahu apa itu, ingin tahu apa itu. Itu akan ingin tahu, itu akan terbangun. Ini adalah keadaan terbangun. Pemahaman ini akan mekar besar-besaran, dengan perasaan ingin tahu apa itu. Ajaran ini tidak pernah diketahui sebelumnya, tetapi itu terasa benar, inilah yang kita ingin ketahui. Namun itu tidak tahu apa itu, paham? Jika kehidupan tidak tahu apa itu, tetapi ia ingin tahu apa itu, pahami ini. Inilah ajaran yang paling unggul. Tidak ada ajaran lain, ketika kita mencapainya, itu akan menghentikan segalanya. Ketika kita telah mempelajari ajaran ini sampai mencapainya, kita akan dibebaskan dari eksistensi manusia, dibebaskan dari segala pengetahuan di dunia ini sepenuhnya. Kita akan menjadi elemen kehidupan yang murni dan kosong, menyatu dengan seluruh alam semesta yang tak terbatas. Ketika kita menjadi elemen ini, kita akan berhenti mencari segala sesuatu sepenuhnya. Segala sesuatu di dunia ini, ketika kita mengatakan berhenti mencari di sini, itu berarti elemen kehidupan ini tidak lagi membutuhkan untuk mengetahui apapun.
Tetapi kita masih memiliki bentuk fisik ini, bukan? Itu belum berhenti berfungsi, jadi kita harus tetap bersama tubuh ini sampai masa hidupnya berakhir. Ketika tubuh ini berhenti berfungsi, itu adalah akhir. Elemen kehidupan ini tidak akan mencari tubuh baru untuk dilahirkan kembali. Kita akan menjadi elemen yang sangat besar dan abadi. Kita akan bebas dari segala sesuatu. Itu adalah segala sesuatu. Capailah elemen ini, dan kita akan tahu dengan sendirinya. Seperti saat kita makan sampai kenyang, kita akan tahu dengan sendirinya bahwa kita kenyang. Itu cukup, itu sangat baik, itu dalam kedamaian. Namun apapun itu, kita akan mengetahuinya sendiri. Cukup capai itu. Bagikan Dharma Universal saya tentang pembebasan dari penderitaan, bagikan di YouTube, Facebook. Pembebasan datang melalui pengetahuan. Bagikan sehingga setiap orang di dunia ini bisa mendengarkan. Anak-anak kecil, biarkan mereka mendengarkan. Anak-anak, orang tua, penyandang disabilitas, wanita, pria, biarkan mereka mendengarkan sepanjang waktu. Saya akan membuat rekaman ajaran Dharma pembebasan dari penderitaan, rekaman Dharma Universal pembebasan dari penderitaan, ratusan rekaman. Akan membuat banyak, berharap agar semua kebangsaan, semua agama, semua orang bisa mendengarkan, menyadari, dibebaskan dari penderitaan. Maka kedamaian akan muncul di dunia ini. Tidak ada yang akan menyakiti satu sama lain. Semua orang akan saling mencintai dan bersatu sepenuhnya. Seperti saat kita semua telah dibebaskan dari dunia ini. Dibebaskan dari eksistensi manusia, seperti kita jelas tahu bahwa tubuh ini bukan kita. Semua pengetahuan yang telah kita ketahui sejak lahir hingga sekarang, tidak ada yang menjadi kita. Bahkan suara ini bukan kita, gambar mental, emosi, keadaan pengetahuan, tidak ada yang menjadi kita. Kita dibebaskan dalam keadaan alami yang melampaui dunia, sebuah kemurnian yang sangat murni. Itu adalah segalanya, tetapi kita bukan hal itu. Seperti kita telah menjelajah keluar dari dunia dan melihatnya, melihat manusia yang berkumpul, kecil, tidak tahu apa yang mereka lakukan, seperti rayap yang mencari sesuatu yang tidak diketahui. Kita akan merasa, apa yang mereka cari, apa yang mereka lakukan, mengapa mencari makanan, kita tidak perlu makan lagi. Elemen murni ini tidak lagi perlu makan, tidak perlu mencari apa-apa. Tidak perlu berjuang, bersaing, menyakiti, membunuh satu sama lain, menghancurkan satu sama lain. Mengapa bertarung untuk tanah? Mari kita lihat dari luar dunia, melihat ke dalam dunia, atau melihat dari langit, melihat ke bumi. Melihat mereka bertengkar, membom, menghancurkan satu sama lain, bertarung untuk tanah. Apakah bumi tetap menjadi bumi? Lalu mengapa bertarung? Bertarung untuk apa? Air tetap seperti adanya. Jadi mengapa bertarung untuk air? Mengapa bertarung untuk udara? Bertarung untuk wilayah? Mengapa bertarung? Bertengkar untuk apa? Apa yang kalian cari? Kasihan sekali umat manusia di dunia ini. Kasihan sekali makhluk-makhluk di dunia ini. Kasihan sekali segala sesuatu di dunia ini. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian cari? Dari bangun kalian berkerumun mencari sesuatu, lalu kembali ke sarang kalian. Mencari dan kembali ke sarang, makan dan tidur, lalu mati. Lahir untuk makan, tidur, dan mati. Lahir, lalu makan, tidur dan mati. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian cari? Paham? Apa yang kalian cari? Apakah kalian dilahirkan hanya untuk ini? Itu menyedihkan, sangat kasihan makhluk-makhluk dunia ini. Sementara kita, ketika kita sepenuhnya mundur sampai menyadari kebenaran elemen ini, kita akan menangis. Kemudian kita akan merasa ringan dan tidak terbebani. Tidak ada jejak eksistensi manusia yang tersisa, tidak ada lagi yang tersisa sebagai diri. Lalu tidak ada rasa takut akan rasa sakit, tidak ada rasa takut akan sakit, tidak ada rasa takut akan apapun sama sekali. Kita hidup di dunia ini, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan kita. Berbicara di sini, kita bergantung padanya, tetapi sebenarnya kita tidak bergantung padanya. Suara berbicara ini berfungsi dengan sendirinya, tubuh hidup dengan sendirinya, sakit dengan sendirinya, mati dengan sendirinya. Gambar mental berpikir dengan sendirinya, emosi ada dengan sendirinya, semuanya berfungsi dengan sendirinya sepenuhnya. Pengetahuan ini di sini mengetahui dengan sendirinya, tetapi kita tidak memiliki hubungan dengan instrumen-instrumen ini. Ketika kita dibebaskan,
kita akan menangis sampai itu benar-benar luar biasa. Tidak tahu bagaimana memberitahu manusia tentang ini. Karena manusia tidak bisa memahami. Harus mendengarkan rekaman saya secara luas, dan itu tidak akan lama, sungguh tidak lebih dari 7 hari. Tetapi jika kebijaksanaan sedikit kurang, tidak terampil, atau tidak mahir bermain permainan ini, jika seseorang yang tidak terampil mengambil 1 bulan, itu dianggap baik. Tetapi jika lebih dari 1 bulan, itu berarti tidak terampil dalam permainan ini. Permainan ini harus dimenangkan, itu saja, karena kita telah kalah sepanjang waktu, telah terseret sepanjang waktu. Mulai sekarang harus menang, jangan bergantung pada suara ini. Suara berbicara ini bukan suara kita. Lihat bahwa suara ini berbicara dengan sendirinya. Lihat bahwa itu berpikir dengan sendirinya. Lihat bahwa itu memiliki emosi dengan sendirinya. Cukup amati, cukup amati. Pengetahuan ini di sini mengetahui dengan sendirinya, mendengar dengan sendirinya. Seperti saat kita duduk, dan seorang anak melewati angin, itu bau dengan sendirinya, mendengar suara dengan sendirinya. Lihat bagaimana itu mendengar suara dengan sendirinya. Jika kita menjadi sadar, itu tahu dengan sendirinya, dan kemudian tiba-tiba menyadari. Sementara itu mengetahui, pengetahuan muncul bahwa pengetahuan ini di sini mengetahui dengan sendirinya. Pada titik ini, dengarkan rekaman saya, segera itu akan terjadi. Kita akan merasa ringan dan tidak terbebani, air mata akan mengalir. Dan mendengarkan, kita akan sangat terikat pada rekaman Dharma Universal saya tentang pembebasan dari penderitaan. Kita akan sangat terikat, dan ada perasaan tantangan. Semakin kita mendengarkan, semakin menantang rasanya. Semakin kita mendengarkan, semakin kita memahami. Sepertinya kita memahami, tetapi kita masih belum memahami. Kita memahami tetapi belum mencapainya. Itu akan seperti ini sampai akhirnya kita merasa nyaman, mendengarkan terus-menerus, dengan nyaman. Saat mencuci pakaian, tiba-tiba kita mendengar suara anak menutup pintu. Boom. Ketika kita mendengar ledakan itu, kita terkejut. Kita melihat reaksi terkejut terjadi dengan sendirinya, dan pengetahuan tentang suara dengan sendirinya, lalu berpikir dalam pikiran, mengapa menutupnya terlalu keras? Melihat suara berbicara dengan sendirinya, mengatakan mengapa menutupnya terlalu keras. Ketika itu bisa melihat ini, air mata akan mengalir deras, dan pelepasan terjadi pada saat itu, pada saat melihat bahwa elemen kehidupan ini menyaksikan manifestasi-manifestasi ini. Elemen kehidupan menciptakan manifestasi-manifestasi ini. Akhirnya, ketika elemen kehidupan ini masuk ke dalam diri kita, berjalan melawan arus, mendengarkan rekaman saya dan berjalan melawan arus ke dalam, elemen kehidupan ini mulai melihat bahwa manifestasi-manifestasi ini yang telah lama bergantung padanya bukanlah kita. Lalu mengapa kita bergantung padanya? Suara berbicara ini bukan kita, jadi mengapa kita bergantung padanya? Mengapa kita terikat pada suara ini? Ketika mereka mengutuk kita marah. Mengapa marah? Itu bukan suara siapa-siapa, itu hanyalah sesuatu. Emosi marah-marah dengan sendirinya, jadi mengapa kita menderita? Itu bersukacita dengan sendirinya, itu netral dengan sendirinya, semuanya dengan sendirinya. Tidak ada kita di sini, jadi mengapa kita menderita dengan hal-hal ini? Itu akan melepaskan dirinya sendiri, sampai benar-benar melepaskan diri. Begitu dilepaskan, tidak ada lagi diri. Pada titik ini, tidak ada jejak diri yang tersisa. Tetapi kapanpun pikiran muncul seperti, saya yang terbaik, saya yang paling terampil, saya yang paling unggul, saya Tuhan, saya ini atau itu, ini belum itu, kita masih berpikir. Jika benar-benar mencapainya, benar-benar lengkap, tidak akan ada rasa diri yang tersisa. Tidak ada membanggakan kebaikan atau keterampilan, tidak ada pembesaran diri. Itu hanya akan tahu bahwa tidak ada lagi diri, dan tidak ada lagi penderitaan. Ketika semakin banyak dari kita menjadi seperti ini, kita berbicara, itu akan menjadi sesuatu yang benar-benar luar biasa, hanya hal-hal luar biasa. Biarkan anak-anak mendengarkan rekaman-rekaman ini juga, anak-anak sangat cepat mengerti. Ketika seorang anak mencapainya, mereka akan memberitahukan kita tentang itu, mereka akan menangis, dan mereka tidak akan menderita lagi. Hidup mereka akan berubah, mereka akan menjadi orang baik, dan bijaksana serta mampu juga. Lalu ajari satu sama lain, beritahu satu sama lain, bagikan dengan luas.
Begitu kita mengalami pelepasan dari eksistensi manusia, tidak akan ada perasaan, saya baik, saya terampil. Tidak ada, kita baik, kita terampil. Hanya akan ada belas kasih, ingin memberitahu semua orang, ingin membantu semua orang. Hanya itu. Sekarang ketika kita mulai memberitahu orang lain, setelah benar-benar dibebaskan, setelah benar-benar menyadari, setelah merasa nyaman, banyak orang hidup akan tanpa mencaci satu sama lain, tanpa bertengkar, tanpa berbicara buruk, tanpa marah, tanpa kebencian. Hidup akan tentang berbagi satu sama lain. Apa gunanya menjadi miskin atau kaya, ketika kita bisa berbagi bahkan satu piring nasi? Apa gunanya bertarung dan membunuh satu sama lain ketika tidak ada yang benar-benar menjadi kita? Sebaliknya, kita hidup bersama, saling mengakomodasi, berbagi satu sama lain. Negara-negara yang berbeda bersatu, menjadi satu negara. Bahkan jika dibagi menjadi negara-negara yang berbeda, tidak ada pertempuran. Negara-negara yang berbeda saling membantu, saling mendukung. Semua orang akan bersatu, saling membantu hidup bersama dalam kedamaian dan kebahagiaan sepenuhnya. Karena tidak ada yang menjadi kita, mengapa bertarung dan bersaing? Mengapa ingin kaya? Tidak tahu untuk apa. Hanya berbagi. Mereka yang memiliki berbagi dengan mereka yang tidak. Mereka yang tidak memiliki membantu mereka yang memilikinya. Membantu orang, membantu tetangga, membantu satu sama lain. Semua orang membantu satu sama lain. Apa gunanya menjadi malas? Membantu satu sama lain dengan pekerjaan, karena hidup ini adalah kehidupan terakhir. Kita telah menyadari, dan akan tahu kita ingin tinggal di dunia ini, ingin memenuhi tugas kita mulai sekarang. Misalkan sekarang kita berusia 50 tahun. Misalkan kita punya 20 tahun lagi dari sekarang. Kita akan membantu semua orang di dunia ini. Kita akan berbagi dengan satu sama lain, mendukung satu sama lain, setiap orang menjadi seperti ini, karena mereka bebas, bebas dari penderitaan, bebas dari segalanya. Ketika bebas, apa gunanya berjuang, bersaing, bertarung? Apa gunanya menyakiti satu sama lain? Hanya berbagi satu sama lain, membantu satu sama lain, melakukan yang terbaik, membantu sepenuhnya, mengembangkan dunia ini. Kembangkan semua orang untuk menjadi mampu, menjadi unggul, semua orang, untuk terakhir kalinya. Ajarkan satu sama lain untuk memahami elemen murni kita, sampai semua orang memahami elemen murni ini lebih dan lebih lagi. Dunia ini akan menjadi damai dan bahagia, karena tidak akan ada yang menyakiti satu sama lain, tidak ada sama sekali, hanya saling membantu satu sama lain, karena hidup ini adalah kehidupan terakhir. Mari kita bayangkan, jika kita tidak akan dilahirkan kembali, dengan 1 tahun tersisa. Misalkan kita punya 1 tahun tersisa, dan kita tidak akan dilahirkan kembali, tidak ada penderitaan lagi, kita sepenuhnya bebas. Apa yang harus kita lakukan dengan 1 tahun ini? Kita akan mengajar semua orang, memberitahu semua orang untuk bebas seperti kita. Kita akan memberitahu semua orang untuk tidak bertengkar, tidak menyakiti satu sama lain, tidak menginginkan kekayaan, karena bahkan ketika kaya kita tetap makan hanya 1 piring nasi. Berbagi satu sama lain. Ketika mereka menyadari seperti kita, menyadari elemen murni mereka seperti kita, mereka juga akan merasa, mengapa ingin kaya? Dan mereka akan berbagi, mereka akan membantu, mereka akan menyebarkan, mereka akan mengajar, membiarkan semua orang mendengarkan rekaman saya, membagikannya sepenuhnya. Beritahu semua orang untuk datang mendengarkan, mempelajari ajaran ini, dan semua orang akan bebas dari semua penderitaan. Ketika semua orang telah mendengarkan rekaman Dharma Universal saya tentang pembebasan dari penderitaan, setiap anak di dunia ini akan menyadari, akan sepenuhnya bebas. Setiap anak akan menjadi seseorang yang hidup dari sekarang untuk kebaikan satu sama lain. Mereka tidak akan lagi menyakiti satu sama lain. Mari kita bantu menyebarkan ini. Semua orang di dunia ini harus datang mendengarkan Dharma. Ajaran saya tentang elemen kehidupan kosong, jelas, murni. Semua orang harus datang mendengarkan ajaran ini terlebih dahulu, kemudian belajar subjek-subjek lainnya, karena itu akan membuat semua orang tidak bertengkar, tidak menyakiti satu sama lain. Mereka akan hidup bersama dalam kedamaian dan kebahagiaan sepenuhnya. Dan mengapa? Karena semua orang bebas, bebas dari eksistensi manusia, bebas dari segala hal di dunia ini, bebas dari penderitaan.
Penderitaan yang pernah kita tenggelamkan dengan berbagai manifestasi yang menyakitkan tidak akan ada lagi. Hanya hal-hal baik yang akan ada saat kita hidup bersama. Hal buruk tidak akan muncul, hanya hal baik, karena semua orang tidak lagi perlu berjuang untuk mengalahkan satu sama lain, karena mereka tahu tidak ada yang memiliki diri. Ketika tidak ada yang memiliki diri, kita tidak tahu mengapa kita akan berjuang untuk mencari apapun untuk diri kita sendiri. Hanya akan ada memberi, hanya akan ada memberi, hanya akan ada kedamaian, ketenangan. Inilah yang saya coba bantu kita pahami. Elemen primordial yang merupakan elemen asli kita, elemen sejati kita, agar kita memahami betapa besar manfaat yang akan muncul untuk dunia ini. Hanya akan ada kemakmuran dan persatuan, karena semua orang memiliki waktu terbatas yang tersisa. Mereka akan membantu satu sama lain, mendukung satu sama lain hingga hari terakhir, sehingga tidak ada yang menderita lagi dan tidak dilahirkan kembali. Tidak ada yang akan dilahirkan kembali, karena semua orang akan mengetahui kebenaran ini. Semua orang akan mempelajari ajaran ini, akan tahu bahwa kita adalah elemen kehidupan kosong, jelas, murni, yang tidak perlu kita cari tugas apapun, kita sudah memilikinya bersama. Jangan bergantung pada suara ini hanyalah manifestasi. Jangan bergantung pada gambar mental yang muncul, ini hanyalah manifestasi yang berfungsi dengan sendirinya. Fenomena-fenomena ini berfungsi dengan sendirinya. Suara berbicara saya sekarang berfungsi dengan sendirinya. Ingat ini, gambar-gambar mental ini berfungsi dengan sendirinya. Jangan melekat padanya, mereka hanyalah fenomena yang muncul dan larut. Mereka muncul lalu menghilang. Ketika berbicara terjadi, ada, ketika berhenti, hilang. Apakah Anda melihat? Ini hanya manifestasi dari esensi kehidupan kosong, seperti riak di pinggir kesadaran murni. Adapun semua emosi, apapun jenisnya, biarkan saja. Amati dengan hati-hati, mereka hanyalah fenomena yang berfungsi dengan sendirinya. Kekesalan muncul dengan sendirinya, kebahagiaan muncul dengan sendirinya, sukacita muncul dengan sendirinya, kesedihan dan penderitaan muncul dengan sendirinya. Semuanya berfungsi dengan sendirinya. Biarkan fenomena ini muncul dan larut sesuai dengan sifatnya. Jangan mengganggunya, mereka menjalankan fungsinya untuk kita. Kita adalah esensi kehidupan. Fenomena-fenomena ini menjalankan fungsinya untuk kita. Bahkan kesadaran ini adalah fenomena yang menjalankan fungsinya untuk kita. Tidak ada diri dalam fenomena apapun. Bahkan tubuh fisik ini menjalankan pekerjaannya untuk kita. Itu berbicara untuk kita, berjalan untuk kita, hidup untuk kita, berbagi untuk kita. Itu menua, sakit, dan mati sesuai dengan sifatnya. Apakah Anda mengerti, saat ada kesempatan untuk melihat dokter, bawa tubuh ini untuk menemui dokter? Jika tidak ada uang, biarkan saja. Tidak perlu perawatan, hidup dengan ringan dan mudah. Ketika esensi murni kita tinggal dalam kenyamanan, tubuh akan mengikuti dalam kesehatan dan kenyamanan. Segala sesuatu akan baik-baik saja. Kita akan bersinar, penuh sukacita, selalu dalam ketenangan. Ini adalah permainan yang paling menantang. Ajaran yang paling menantang kita semua untuk menyadarinya. Siapapun yang menyadarinya menjadi orang yang menaklukkan siklus kita yang telah disesatkan untuk dilahirkan di dalamnya. Kemudian kita akan menjadi orang-orang yang bebas dari semua penderitaan. Kita hanya akan memiliki berbagi, bukan membanggakan diri. Jika ada yang membanggakan diri dengan berkata, saya baik, saya terampil, saya ini atau itu, ini belum itu. Ini adalah bermain dengan pikiran, masih bertahan. Ingat bahwa tidak ada yang menjadi kita, dan tidak ada kita yang menjadi orang baik atau terampil. Hanya ada memberi yang tanpa batas. Sesuai dengan waktu, saya akan berhenti di sini. Semoga kita semua, di setiap bangsa, etnis, ras, agama, dan dari anak-anak hingga orang tua, menjadi saksi elemen kehidupan yang kosong dan murni ini. Dengan semua Buddha sebagai saksi kita, mulai saat ini, saya akan tekun mendengarkan Dharma ini, mempertahankan kebangkitan batin, dan mengamati pikiran, perenungan, emosi, dan kondisi-kondisi, mengenali mereka sebagai fenomena alami, bukan diri, bukan milik saya. Saya tidak akan bergantung pada kondisi apapun. Tidak ada kelahiran kembali lagi, kehidupan ini akan menjadi yang terakhir. Begitu tercerahkan dalam Dharma,
Saya akan mengajarkan keturunan dan kenalan untuk mempertahankan kebangkitan batin, tidak tersesat oleh pikiran, perenungan, dan emosi hingga nafas terakhir saya, sebagai persembahan untuk Buddha. Sadhu, sadhu, sadhu. Jika Anda tertarik dengan Dharma untuk kebangkitan, menyaksikan pikiran bebas dari penderitaan melalui pengetahuan, hubungi kami untuk informasi lebih lanjut di line ID @panya9. Terima kasih telah menonton.